Khotbah ini berjudul Injil yang Menyelamatkan, The Gospel of Salvation. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Blessed are you, O Lord our God, who sanctifies us with your word and commanded us to engross ourselves in it, who caused all holy scriptures to be written for our learning. Grant us so to hear them, to learn, and to inwardly digest them, that by patience and the comfort of your holy word, we may hold fast the blessed hope of everlasting life in our Savior, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. In his book, Simply Good News, Tom Wright wrote, "In many churches, the good news has subtly changed into good advice. Here's how to live," they say. "Here's how to pray. Here are the techniques for helping you become a better Christian, a better person, a better wife or husband. And in particular, here's how to make sure you're on the right track for what happens after death. Take this advice, say this prayer, and you'll be saved. You won't go to hell. You'll go to heaven. Here's how to do it." This is advice, not news. Saudari Burke Parsons dari Legenia Ministries, yang juga seorang pastor dan editor bagi majalah Table Talk, turut menulis dengan nada yang sama. Beliau mengatakan, terjemahannya, Injil bukanlah panggilan untuk bekerja dengan lebih keras untuk mencapai Tuhan. Ia adalah mesej agung tentang bagaimana Allah bekerja dalam semua perkara untuk kebaikan, untuk menjangkau kita. Injil adalah berita, bukan nasihat atau arahan yang baik. Jadi saudari, apakah itu Injil? Apakah yang Anda dan saya percayai dan sepatutnya percayai? Dan apakah implikasinya terhadap kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ciptaan Tuhan ini? Nah, Injil merupakan asas dan nadi dalam kepercayaan Kristen. Kitab Perjanjian Baru bermula dengan 4 buah tulisan yang dinamakan Injil. Surat-surat Perjanjian Baru yang selebihnya juga, semuanya berkaitan dengan karya Yesus Kristus yang dipersaksikan oleh keempat-empat Injil. Tanpa Injil, iman Kristen tiada bezanya dengan agama-agama lain. Tanpa Injil, manusia yang berdosa, kita semua, tidak beroleh kesempatan untuk mengenal Allah dan tiada harapan untuk beroleh pengampunan. Tanpa Injil, kepercayaan Kristen itu hanyalah omongan kosong. Tanpa Injil, tidak ada keselamatan. Nah, dalam teks 1 Korintus bab 15 ayat 1 hingga 11 ini, Rasul Paulus mengulangi dan memperjelaskan Injil yang telah disampaikannya kepada orang-orang Kristen di Korintus, yang telah pun mereka terima dan percayai. Dia mengingatkan mereka tentang ajaran Injil yang telah disebar dan dipeturunkan melalui para rasul. Dia menulis demikian, sebab ada di kalangan mereka yang tidak yakin bahwa ada kebangkitan selepas kematian. Ada di kalangan jemaat Korintus yang mempersoalkan sama ada kebangkitan tubuh pada akhir zaman itu boleh berlaku. Sebab kebanyakan orang pada masa itu, di abad pertama dalam dunia Greko-Romawi, percaya bahwa kematian akan menamatkan sepenuhnya kehidupan jasmani, atau ada juga yang berpendapat bahwa kematian membawa kepada kewujudan lain, kewujudan gaib di alam maut. Ada yang berpendapat bahwa idea tentang kebangkitan tubuh tidak masuk akal. Maka Paulus menulis dengan panjang lebar dalam 1 Korintus bab 15 ini untuk memperbetulkan kesangsian dan kekeliruan jemaat di Korintus mengenai pengharapan tentang kebangkitan tubuh
yang terkandung dalam pemberitaan Injil. Akan tetapi, sebelum membicarakan kepastian tentang kebangkitan, Paulus terlebih dahulu mengingatkan orang Kristen betapa pentingnya untuk tetap berpegang kepada Injil yang Alkitabiah, Injil yang rasuli, yang sesuai dengan kesaksian para rasul. Peringatan Paulus ini berarti bahwa orang Kristen perlu diteguhkan dalam pengertian kita tentang Injil. Dan persoalannya, mengapa peneguhan ini perlu dan penting? Saudara-saudari, terdapat dua sebab dalam teks 1 Korintus bab 15 ayat 1 hingga 11 ini. Mengapa orang Kristen perlu meneguhkan pengertian dan pegangan kita pada Injil. Yang pertama, agar kita tahu dan percaya dengan jelas. Agar kita tahu dan percaya kepada Tuhan dengan jelas. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 1, Paulus menulis untuk menjelaskan kepada orang Kristen di Korintus tentang Injil yang telah mereka dengar, yang telah mereka terima, dan yang mereka pegang selama ini. Dalam ayat 3 hingga 11, dia mengulangi ajaran Injil yang telah disampaikannya dahulu. Paulus mengingatkan mereka tentang ajaran Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia menekankan bahwa peristiwa tersebut adalah bersesuaian, sepadan dengan kesaksian kitab suci. Dia menegaskan bahwa para rasul, para murid Yesus, dan dirinya sendiri merupakan saksi-saksi mata yang telah melihat Kristus serta diamanahkan olehnya untuk memberitakan Injil tersebut. Dia mahu mereka tahu, mereka ingat dan percaya dengan jelas. Jadi saudara-saudari sekalian, sebagai orang Kristen pada zaman sekarang, adakah kita benar-benar tahu apa yang patut kita percayai? Apakah kita tahu mengapa kita percaya? Atau mungkinkah kita sekadar mengikut budaya Kristen atau budaya gereja zaman moden yang mungkin kurang jelas? Adakah kita tahu dengan jelas dan berpegang kepada Injil yang benar? Nah, dunia hari ini dipenuhi dengan pelbagai anjuran dan ajaran yang memakai lencana Kristen, yang menggunakan ayat-ayat Alkitab, dan yang kedengaran begitu rohani. Persoalannya, adakah semuanya itu sepadan dengan Injil? Adakah ia sesuai dengan catatan kitab suci dan ajaran para rasul? Dan apakah kita sebagai pendengar tahu dan dapat membezakan Injil yang benar daripada ajaran yang serong, ajaran yang melencong? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu Injil. Dalam konteks asalnya, istilah Injil, Evangelion dalam bahasa Yunani, membawa maksud berita atau kabar baik. Gagasan berita baik membawa dua makna utama, dua arti utama bagi pendengar di abad pertama. Bagi orang Yahudi, berita baik ini berakar pada pengumuman Nabi Yesaya dalam kitab Perjanjian Lama. Berita tersebut mengumumkan perbuatan Yahweh, Allah Israel, yang mereka tunggu-tunggu selama ini, yaitu kemenangan Allah ke atas kuasa kejahatan dan penyelamatan dari Allah bagi umatnya. Kedua, istilah berita baik, Evangelion, juga digunakan dalam dunia Romawi untuk mengumumkan pertabalan atau kelahiran seorang maharaja, Maharaja Rom. Apabila maharaja yang baru naik tahta, itu biasanya berlaku akibat daripada keadaan politik yang tidak menentu. Maka kerajaan Rom akan mengumumkan berita baik bahwa raja yang baru yang ditabalkan akan menegakkan keadilan dan membawa kemakmuran kepada seluruh Empire Rome. Nah, saudara-saudari, di sebalik propaganda Romawi tersebut, berita baik bagi orang Yahudi ialah pengumuman tentang perbuatan dan kerajaan Allah yang menggenapi nubuat kitab suci, dan pengumuman itu mencabar agenda sama ada politik, sosial apapun,
agenda para penguasa dunia ini. Maka Injil, berita baik, menjadi istilah penting yang digunakan untuk merujuk kepada message yang diberitakan oleh Yesus Kristus tentang kerajaan Allah dan pemberitaan para rasul tentang Yesus. Message itu sendiri, berita baik itu sendiri adalah saluran bagi kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Injil adalah suatu pengumuman, suatu berita diraja bahwa Yesus Kristus yang telah disalib dan yang telah bangkit dari kubur, yang mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali menurut kitab suci, telah ditabalkan sebagai penguasa sebenar atas dunia ini. Dan apabila Injil ini diberitakan, Allah memanggil orang-orang kepada keselamatan demi kasih karunia-Nya yang besar. Dan panggilan itu membawa kepada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penguasa atas dunia ini. Nah, sudah tentu, ini adalah berita baik untuk kebaikan kita semua. Tetapi itu adalah natijah atau kesan dari berita baik tersebut. Message mengenai Yesus mendatangkan kesan sekunder, secondary effect kepada kita. Tetapi Injil bukanlah tentang saya atau saudara, atau mengenai manfaat yang boleh kita terima. Itu adalah hasil dari pemberitaan Injil dan bukannya Injil itu sendiri. Tetapi sayangnya, dalam persekitaran rohani yang tidak jelas, dan mentaliti pemasaran, marketing mentality pada hari ini, perbezaan tersebut adalah kabur, sehingga menimbulkan banyak pemberitaan yang melencong dari intipati Injil yang sebenarnya. Saudari Paulus memberikan intipati Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 5. Yang mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Bahwa Dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Dan bahwa Dia telah memperlihatkan dirinya kepada Petrus, kemudian kepada 12 muridnya. Kemungkinan besar catatan ini merupakan sebuah kenyataan atau pengakuan iman Kristen yang terawal. Pada dasarnya, Injil adalah berita baik tentang ketuhanan Yesus Kristus dan karyanya menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Oleh kerana Kristus telah membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut, maka kehidupan mereka akan diubahkan, seperti Tuhan mengubah kehidupan Paulus sendiri dalam ayat 9 hingga 10. Dan orang-orang yang percaya akan dijadikan manusia baru, seperti yang tercatat dalam ayat 42 hingga 49. Jadi ajaran Injil bukannya berkisah tentang pengalaman rohani yang luar biasa, atau kesembuhan dari penyakit, atau tentang berkat-berkat Allah yang memberikan sukses atau keberhasilan. Bukan itu semua. Dan sebarang ajaran yang berpusatkan kepentingan manusia melencong dari Injil yang benar. Dasar bagi ajaran Injil yang asli adalah kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus serta karya penyelamatan Allah di dalam dan melalui Dia. Puji Tuhan, kesaksian dan ajaran mereka telah tercatat dalam kitab Perjanjian Baru dan dapat kita ketahui sampai hari ini. Tapi pada masa yang sama, Injil yang mereka sampaikan itu juga sudah tersurat dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Dan yang dimaksudkan Paulus sebagai kitab suci di sini adalah kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mengandungi message Injili dan menjurus kepada Kristus sendiri. Kita boleh lihat dalam Lukas bab 24 ayat 27, ayat 44 hingga 46. Sebab itu, orang Kristen harus membaca Alkitab. Kita harus celik Alkitab dan mempelajari Alkitab. Supaya kita tahu, faham dan jelas tentang apa itu Injil. Dan bukan sekadar menarik pengajaran moral atau renungan kerohanian dari teks-teks Perjanjian Lama. Kita harus membaca Perjanjian Lama
untuk menghayati Injil itu sendiri. Jadi saudari, sebab yang pertama tadi, kita harus mendalami, kita harus mengenali apa itu Injil, agar kita tahu dan kita percaya dengan jelas. Nah, sebab yang kedua ialah agar kepercayaan kita tidak kosong semata-mata. Agar kepercayaan kita tidak kosong semata-mata. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 2, Paulus menulis bahwa melalui Injil orang percaya diselamatkan. Nah, perkataan diselamatkan dalam ayat 2 itu, dalam bahasa aslinya adalah sebuah kata kerja, yaitu kata kerja dalam kala kini, present tense dalam bahasa Inggris. Itu bermaksud orang yang berpegang kepada Injil itu sedang diselamatkan. Keselamatan itu adalah sebuah proses yang terus berjalan. Nah, sudah tentu kelepasan dari dosa dan maut itu terjamin oleh kemenangan Kristus. Akan tetapi di pihak kita perlu tetap berpegang pada Injil dari permulaan sampai akhirnya. Nah, perkataan kosong semata-mata atau sia-sia dalam ayat 2c itu, dalam bahasa aslinya membawa arti tanpa pertimbangan atau tanpa berfikir dengan cermat. Kemudian dalam ayat 3, Paulus lantas mencatatkan tentang kandungan Injil yang merupakan sebuah pengakuan iman Kristen yang terawal. Pengakuan itu menegaskan bahwa apa yang orang Kristen percaya tentang Kristus adalah kenyataan sejarah, historical facts, yang benar-benar berlaku. Oleh itu orang Kristen perlu mempertimbangkan apakah mereka benar-benar meyakini Injil atau sembarangan saja mengikut tradisi. Nah, kita harus mempertanyakan, adakah kita yakin akan kebenaran Injil dan bukannya sekadar menerima atau menyetujui ajaran yang tidak terbukti, yang tidak hakiki, atau yang sekadar retorik dan abstrak. Menurut Tom Wright, sekali lagi, adalah tidak cukup untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Kita harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Sekadar mengatakan bahwa Yesus ada dalam hatiku, dan saya merasai bahwa dia mengasihi saya dan sebagainya, hal itu boleh berubah menjadi khayalan semata-mata. Itu akan berlaku, melainkan iman kita didasarkan pada realiti siapa Yesus yang sebenarnya. Saudari, jika kita tidak jelas dan tidak ada dasar yang kukuh tentang Injil, itu akan menghasilkan iman yang kosong dan sia-sia belaka. Jika kita mengabaikan kebenaran Injil, kita akan menjadi syok sendiri, berfikir bahwa segalanya mudah dan aman, sedangkan Yesus berkata, "Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku dan untuk Injil, akan menyelamatkan hidupnya itu." Saudari, tanpa pegangan teguh pada Injil, kehidupan rohani seseorang itu umpama orang yang berumah di tanah yang berpasir, yang akan roboh dilanda angin dan hujan. Dia tidak ada asas yang konkret atau sauh yang pejal untuk dipegang. Imannya tidak dapat bertahan apabila dilanda hujan dan dihempas badai. Saudari yang dikasihi Tuhan, oleh yang demikian, apa yang boleh kita lakukan untuk meneguhkan pegangan kita masing-masing pada Injil yang benar? Yang pertama, marilah kita menghayati keagungan Injil. Sebagai penerima kasih kurnia Allah, kita patut meluangkan masa untuk merenungkan sedalam-dalamnya kebenaran Injil. Hayatilah dan selami kebesaran dan keajaiban anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jangan hanya mengandalkan pengetahuan yang ringkas tentang Injil atau pegangan Injil yang terencat,
Seperti slogan, God loves you and He has a wonderful plans for your life. Jangan hanya puas dengan slogan-slogan rohani sedemikian, tanpa menghayati kisah agung ilahi yang tercatat di sepanjang kitab suci. Marilah kita merenungkan kebesaran dan keagungan karya Allah dalam menjangkau, menebus, dan memulihkan umatnya, seperti yang terkandung dalam jalan cerita Alkitab. Baca, fahami, dan selamilah kisah itu berulang kali. Hayatilah kisah agung ilahi. Perkembang dan perdalamkan pemahaman kita tentang keberertian Injil bagi hidup kita, bagi masyarakat kita, malah bagi dunia di sekitar kita. Jangan cepat beralih kepada hal-hal pragmatik, kepada kerohanian yang abstrak atau pengalaman-pengalaman sensasi. Sebaliknya, pastikan dan tambahkan keyakinan kita pada pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, marilah kita menyelidiki komitmen kita kepada Kristus. Kita juga patut selalu mempertimbangkan sejauh mana keyakinan dan komitmen pribadi kita kepada Kristus. Adakah kita selama ini percaya dengan sesungguhnya atau asal-asalan? Pertimbangkan sama ada kepercayaan kita kepada Kristus itu benar, nyata atau berbaloi. Mungkin kita patut bertanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana kita sanggup mengikut Yesus? Waktu yang sukar, seperti pada musim pandemik ini, akan menguji sejauh mana kita benar-benar percaya kepada Kristus dan Injilnya. Masihkah kita mengandalkan Yesus ketika kesejahteraan kita terancam? Apabila keadaan kita tidak menyenangkan, ketika kita berkekurangan, apabila sakit penyakit tidak disembuhkan, apabila ekonomi tidak berhasil, apabila kehidupan rohani orang Kristen nampaknya merosot dan tidak meriah dan tidak luar biasa. Apakah atau siapakah andalan kita yang sebenarnya? Kristus atau kerohanian pribadi masing-masing? Kristus atau berkat-berkat ilahi? The person of Christ or the benefits from Christ? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir kata, orang yang mempercayai Kristus perlu meneguhkan pengertian tentang Injil dan pegangan kita pada Injil. Kita harus percaya dengan jelas dan dengan pertimbangan yang baik. Kita wajib untuk mendalami Injil agar dapat berpegang teguh pada Injil keselamatan kita dalam pada kita menghadapi realiti kehidupan di dunia yang mencabar ini, serta agar kita tidak mudah diperdayakan oleh rupa-rupa pengajaran yang serong. Let us pray. We give you thanks and praise, O Lord, for the gospel of Jesus Christ, which is the power of God unto salvation. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau telah memilih, memanggil, dan menyelamatkan kami melalui karya Yesus Kristus, melalui kematiannya di kayu salib, dan melalui kebangkitannya dari maut. Kasih kurnia-Mu yang kami terima, berkat penyelamatan yang kami terima, pengharapan bagi kemuliaan, kami terima semata-mata atas dasar kasih kurnia, dan sama sekali bukan kerana jasa baik atau perbuatan baik kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus menyelami, menghayati, dan menghargai sedalam-dalamnya Injil Yesus Kristus, perbuatan Yesus untuk menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi ramai orang, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut, untuk memberikan kami pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang baru di dunia baru Allah nanti. Ajar kami Tuhan untuk menumpukan perhatian kepada pribadi Yesus Kristus dan bukan kepada hal-hal lain, hal-hal sampingan yang jika kami tidak berhati-hati boleh memalingkan
tumpuan kami daripada Kristus. Ajar kami Tuhan untuk merenungkan kisah agung ilahi di dalam kitab suci, sehingga kami akan semakin melihat keagungan Injil dan semakin diubahkan oleh kuasa-Mu melalui Injil menjadi manusia baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah melakukan perkara besar melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah penyelamat kami, oleh Yesus Kristus, Raja dan Penebus kami. Amin.